Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sangat akrab dengan Prof. Imam sejak mahasiswa, tetapi saya masih selalu heran karena pemikiran-pemikiran Prof. Imam itu bukan hanya ketika membangun satu kampus yang luar biasa ya, dari kampus yang tidak terkenal menjadi terkenal. Tetapi ketika datang ke rumah beliau, saya selalu kaget gitu ya. Selalu ada hal yang baru. Dulu kebun anggrek ini kecil gitu. Di pojok sana bahkan di muka ada. Kan. Saya tahu-tahu dibesarin seperti ini. Kemudian membangun juga. Sekarang yang baru itu anggur. Anggur itu besar sekali, saya tidak bisa bayangkan kalau nanti berbuah sebesar apa itu. Di samping itu kan di sekitar rumah Prof. Imam ini yang luas itu juga ada poliklinik macam-macam, ada kolam ikan juga di belakang sana. Ada barbershop. Ada barbershop. Ini saya itu masih heran Prof. Imam. Ini maunya sampai itu seperti apa ini? Untuk apa semuanya ini? Ini mahal padahal. Saya aja tidak bisa bayangin berapa juta aja habis untuk ini. Itu sebenarnya untuk apa, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu-tamu saya itu tidak aja Mas Habib yang tanya-tanya gitu. Banyak yang tanya ya? Banyak yang tanya itu maksudnya apa gitu. Ya. Saya itu kan ingin Mas Habib, rumah saya itu saya jadikan pondok pesantren sebetulnya. Dengan bentuk yang lain. Iya, pondok pesantren. Pusat pembelajaran. Pondok pesantren dalam bentuk yang lain. Nah, pondok pesantren itu apa? Pertama itu kan misinya itu kan mewariskan nilai-nilai agama Mas Habib ya. Kan agama itu kan sumbernya kan Al-Quran dan Sunnah kan itu kan. Maka di rumah saya tak bikin ada masjid. Nah masjid itu sebetulnya kan saya ngajak untuk bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana kitab suci, bagaimana Rasul kan itu, bagaimana sehari-hari sholat kan itu. Bagaimana dengan masjid saya itu lalu Al-Quran bisa diajarkan gitu. Ya itu. Nah bagi saya untuk belajar agama itu ya dua hal itu sebetulnya yang harus didalami secara lebih serius kan gitu. Dan itu bisa dilakukan di masjid saya itu. Dan itu sudah saya lakukan. Saya biasanya kalau Sabtu setelah maghrib kan begitu. Pengajian di situ. Tetangga-tetangga atau orang yang kepingin datang ke rumah. Nah, sebagai itulah untuk kepentingan agama, kepentingan ritual ya. Spiritual gitu Mas Habib ya. Tapi kan orang itu kan tidak cukup spiritual, kegiatan ritual. Orang itu kan sehari-hari kan butuh barang-barang untuk bekal hidup. Betul. Karena harus ada ekonomi Mas Habib. Nah, katakanlah misalnya kita ekonomi itu kan apalagi di zaman modern kayak gini, kan tidak bisa lalu alamiah belajar sendiri. Kan harus diajarkan. Karena itu lalu di rumah saya kasih pohon anggrek itu. Untuk apa? Untuk memberitahu, untuk ngajari masyarakat itu yang mau belajar bahwa lewat anggrek itu sebetulnya bisa mendapatkan sesuatu yang menghasilkan, mendapatkan keindahan, mendapatkan hasil ekonomi. Nah, saya misalnya tunjukkan anggrek yang kecil itu harganya kan 10.000 Mas Habib. Tapi nanti kalau sudah besar 2 tahun 3 tahun harganya kan juga sudah 200-300.000. Berarti kalau gitu, kalau misalnya anak-anak itu dilatih, diajar, itu ditunjukin, ini loh, kamu 10.000, 3 tahun kemudian uangmu itu bisa menjadi 300.000, kan gitu kan? Kan menjadi semangat. Ya kalau hanya bicara 1 batang, 2 batang kan sedikit. Tapi kalau dia punya misalnya 100 batang, 200 batang, kan berarti kan sudah punya uang banyak Mas Habib. Dan itu sudah terbukti. Dan itu terbukti. Nah, lalu ada misalnya pohon mangga. Nah, saya setelah dari masjid itu kan tunjukin, ini loh rezeki Tuhan. Bahwa kita itu dengan menanam mangga saja, buahnya yang kita pilih yang unggul bisa banyak sekali dan besar-besar sekali. Ini kan juga bisa sumber ekonomi. Katakanlah misalnya kalau 1 batang aja bisa 1 kintal kan. Kalau kita punya 10 batang, itu kan bisa 1 ton Mas. Asalkan dirawat secara bagus kan begitu. Maka kita ngajari bagaimana caranya menanam, merawat dan juga membuah, bahkan juga memasarkan kan itu.
Lalu di sini juga ada pohon nangka, ada pohon belimbing, ada pohon apa itu namanya, itu kedondong, ada macam-macam pohon durian saya tanam ini. Nah, selain itu kan orang mungkin bukan kesenangannya tidak saja bertanam, tapi juga menanam apa namanya, memelihara ikan. Maka di belakang itu terbuatkan kolam. Ada lele, ada koi kan itu kan, ada ikan hias. Nah, kita kan menyadarkan bahwa cari uang itu dengan pelihara lele saja. Kalau dirawat dengan bagus itu bisa mencukupi kehidupannya itu. Apalagi kalau misalnya melihara koi gitu macam-macam itu Mas Habib. Ada burung bisa di belakang itu kan. Dia pelihara burung, burung itu bisa ditangkar, diternak. Lalu kalau suaranya bagus kan harganya juga mahal. Nah itu. Nah begitu juga sama Mas Habib tadi nyebut apa itu namanya anggur. Anggur itu kan baru. Nah, tapi lalu orang kan hanya mengenal anggur lokal. Sekarang karena ada anggur impor ya. Dan sebenarnya tidak impor lagi karena ditanam di sini. Hanya benihnya impor. Itu kan 1-2 aja yang impor ya, misalnya dari Ukraina, dari Jepang, dari Australia, dari misalnya Selandia Baru kan. Lalu ditanam di sini. Nah, bagaimana cara nanam? Ternyata juga harus ada muatan ilmu pengetahuan Mas Habib. Bagaimana merawat, bagaimana menghindar dari hama, lalu bagaimana pemupukan, dan nanti juga bagaimana penjualan. Sampai lalu di rumah saya itu kan ada klinik kesehatan. Bagaimana itu agar sehat-sehat, ini kliniknya itu. Bagaimana agar jual jasa. Jual jasa itu kan mudah misalnya. Ada macam-macam, satu diantaranya misalnya potong rambut. Maka anak saya tak suruh tuh barbershop. Sebetulnya nilainya bukan mencari uang dalam barbershop, tapi saya menunjukkan bahwa banyak macam usaha. Hanya gini Mas Habib, saya itu renung-renungkan, kenapa ya lembaga pendidikan kita ini kok tidak seperti itu. Kok tidak menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, yang ketika lulus itu menjadi menjadi pandangan ke depan itu menjadi jelas itu kan. Kok lulus malah susah. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah itu loh Mas Habib. Bahkan banyak yang menyesal gitu. Kok saya sampai sarjana kok belum kerja. Kok belum kerja. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekolahan itu hanya memberi pengetahuan Mas Habib. Pengetahuan pun juga tidak pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang hanya dari penjelasan. Guru menjelaskan. Jangan-jangan gurunya juga. Jangan-jangan gurunya juga itu. Jadi sebetulnya hanya bercerita di depan kelas, menyelesaikan kurikulum itu Mas Habib. Nah, saya ingin memberikan masukan lah gitu kan. Memberikan pandangan. Bahwa belajar itu yang cepat, hasilnya cepat. Itu jangan hanya lewat buku, jangan hanya lewat cerita, lewat keterangan, jangan lewat literatur, tapi belajar dari benda, jadi barang. Belajar anggrek ya dari anggreknya, bukan dari buku tentang anggrek. Lalu bagaimana mulai dari menanamnya, mulai dari mengenali penyakitnya, mengenali pupuknya, bagaimana memasarkan anggrek sampai barangnya ada itu Mas Habib. Jangan sampai lalu belajar pertanian lalu minta diberi penjelasan tentang pertanian. Belajar peternakan lalu dari buku-buku penjelasan tentang. Belajar ekonomi tentang berekonomi itu kan. Belajar agama juga jangan hanya bicara tentang agama, tapi belajar beragama, belajar berekonomi, belajar berternak, belajar bertani, belajar berdagang. Yang itu mesti harus ada bendanya, dialami, sehingga tidak hanya sekedar tahu, tetapi dia juga merasakan. Nah, pada tingkat merasakan itu ada pengalaman, ada bendanya. Sehingga kalau misalnya belajar anggrek di tempat saya itu, ya lebih cepat. Karena apa? Dia kenal jenis-jenis anggrek, kapan anggrek harus berbunga, kapan anggrek itu di musim hujan, bagaimana kalau di musim kemarau, kan seperti itu Mas Habib. Jadi saya ingin ngajak bahwa untuk membangun Indonesia ini pendidikan itu jangan lalu ribut soal kurikulum, soal buku teks gitu kan. Benar enggak cara mengajar kita ini? Jangan-jangan kita ini mengajarkannya itu hanya mau saya gini Mas Habib.
kalau kita itu ingin jagoan tinju gitu ya, ya tekan jagoan tinju, ya harus ada sasana gitu loh, harus ada sasana tinju. Jangan belajar tinju, lalu hanya diajak baca komik tentang tinju. Lah kan cerita tentang ternyata ya tidak akan jagoan, harus ada sasana. Lah mau saya itu di sini kecil-kecilan, ya kecil skala kecil, tapi memberikan inspirasi, penyadaran. Dan kalau menurut saya, kalau anak-anak atau kita itu memahami pertumbuhan anggrek, anggur, buah yang lain, kan mengenal Tuhan juga itu. Iya, akhirnya juga mengenal begitu luar maha kuasanya, bagaimana hal-hal yang rumit itu kan bisa iya bisa dipelajari dan bisa tumbuh dengan bagus kalau kita. Paling tidak lalu juga bisa bersyukur kan, bisa bersyukur, bisa tahu tentang dirinya, bahwa dirinya itu sebetulnya jangankan kok membuat anggrek, memelihara anggrek aja tidak bisa kan itu kan, seperti itu. Jadi dari konsep saya ini Mas Habib menjadi utuh. Menjadi utuh. Jadi misalnya bagaimana kita itu beragama, di sini ada masjid kan itu kan. 5 kali sehari semalam mesti ada adzan, dan 5 kali sehari semalam itu mesti ke masjid ini kan itu kan, untuk menyambung kita dengan Allah kan itu dan Rasulnya. Tapi setelah keluar masjid ternyata kita juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang bertanam, berbagai jenis tanaman, lalu juga berternak, lalu juga perikanan, lalu juga menyediakan jasa. Sampai jasa barbershop saja saya adakan. Itu sebetulnya untuk menyadarkan dan belajar. Jangan hanya dari buku, jangan hanya mendengarkan keterangan guru, jangan-jangan guru yang menerangkan itu dia juga tidak menghayati gitu kan. Apalagi lalu juga menyadarkan bahwa untuk merubah kurikulum, kalau itu dirubah sebetulnya ya resikonya begitu tinggi, begitu besar. Karena apa? Karena kalau ada kurikulum, gurunya juga harus di training. Lah, baru di training 2 minggu, baru di training 2 minggu disuruh ngajar. Otomatis ya tidak akan mendalam. Deep learning itu sebetulnya itu, kalau kita ngomong deep learning itu bukan diperintah. Kalau gurunya itu hebat, gurunya itu punya pengetahuan dan pengalaman yang jauh, otomatis ngajarnya deep learning. Menjadi mengajar yang mendalam. Kalau gurunya masih baru ditatar, disuruh deep learning ya tidak akan bisa. Misalnya sebuah kritik. Nanti kita bicarakan Mas Hafid, tapi ini sebetulnya terfokus pada pertanyaan kenapa rumah Prof Imam kok seperti ini. Ini adalah untuk diformat menjadi pesantren masa depan. Pesantren yang hidup di dunia dan di akhirat gitu loh. Itu. Makasih. Luar biasa, mudah-mudahan jadi inspirasi dari teman-teman yang maaf ya. Kan di sana sini kan banyak orang kaya yang mampu, kenapa tidak punya inspirasi seperti ini. Jadi sebenarnya apa saja bisa dilakukan, belajar ketuhanan, belajar ekonomi, sosial, budaya, itu kan bisa di sekitar rumah kita. Tidak usah, maaf ya, kalau memang mampu bikin pesantren yang gede, monggo. Tapi kalau ini kan ya apa adanya, tapi kan cukup memberi pembelajaran. Dan paling tidak kalau datang rumah saya itu kan mendapat sesuatu. Inspirasi. Inspirasi itu aja. Inspirasi, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.